Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Altof dengan NIM 21231024 dari Prodi Pendidikan IPA 2021. Saya diampu oleh Ibu Murtiani, SPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran besaran fisika. Pertama yaitu hakikat pengukuran dalam fisika. Pengukuran fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi dan energi, serta interaksi yang terjadi di antaranya. Para fisikawan dalam mengembangkan ilmu fisika melakukan usaha secara sistematis dalam rangka membangun dan mengorganisasikan pengetahuan dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang dapat diuji dan mampu memprediksi gejala alam. Untuk itu diperlukan kemampuan pengamatan atau observasi yang dilanjutkan dengan penyelidikan melalui kegiatan metode ilmiah. Beberapa karakteristik ilmu fisika yaitu ilmu yang berdasarkan fakta, observasi dan eksperimen dengan melibatkan pengukuran. Yang ketiga yaitu dikembangkan dengan metode ilmiah. Yang keempat yaitu ilmu rekayasa dan teknologi. Yang kelima yaitu objek kebendaan dan fenomena alam. Fisika sebagai ilmu pengetahuan alam terdiri dari 3 dimensi, yaitu proses ilmiah, sikap ilmiah, dan produk ilmiah. Dimensi proses dapat diartikan sebagai aktivitas atau proses dalam mendeskripsikan zat, benda, dan fenomena alam yang dikenal dengan proses ilmiah. Nah, proses ilmiah mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, yaitu terdiri dari komponen-komponen utamanya. Komponen-komponen utama dari metode ilmiah ini adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis atau penyelidikan, sampai dengan penarikan kesimpulan dan komunikasi dalam bentuk konsep, prinsip teori atau hukum fisika. Dimensi sikap dapat dipandang sebagai sikap-sikap yang melandasi proses IPA yang dikenal dengan sikap ilmiah, antara lain ingin tahu, objektif, kritis, terbuka, disiplin, teliti, dan sebagainya. Dimensi sikap dapat dipandang sebagai sikap-sikap yang melandasi proses IPA yang dikenal dengan sikap ilmiah. Di antara lain diartikan sebagai kumpulan informasi atau fakta yang dihasilkan dari proses-proses ilmiah yang dilandasi dengan sikap ilmiah, berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, prosedur, dan sebagainya. Melalui pembelajaran fisika diharapkan pada diri peserta didik dikembangkan pengetahuan alam serta keterampilan dan sikap sejalan dengan peningkatan pengetahuannya. Pengukuran merupakan hal yang penting dalam fisika. Aktivitas manusia sehari-hari tidak terlepas dari pengukuran terhadap suatu besaran fisik, seperti menyatakan besaran yaitu massa benda 2 kg, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 2 jam, panjang meja 1,6 meter, kuat arus listrik 2 ampere, dan sebagainya. Semua diperoleh melalui pengukuran. Besaran dan pengukurannya. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan besaran suatu benda dengan alat ukurnya, sehingga diperoleh nilai besaran yang diukur beserta satuannya. Agar hasil pengukuran dapat dipercaya orang lain, dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memilih alat ukur yang tepat sesuai dengan besaran fisis yang hendak diukur, serta tingkat ketelitian yang diperlukan. Yang kedua yaitu mengkalibrasi alat ukur sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu mengamati skala hasil pengukuran dengan cara yang benar. Dalam fisika, besaran dibedakan dalam besaran pokok dan besaran satuan.
Besaran diartikan sebagai suatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai atau besaran yang dinyatakan dalam angka dan satuan. Besaran terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan didefinisikan terlebih dahulu. Dikenal ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Simbol-simbol besaran ini yaitu panjang dilambangkan dengan L kecil, massa disimbolkan dengan M kecil, waktu disimbolkan dengan T kecil, suhu disimbolkan dengan T besar, kuat arus dilambangkan dengan ampere atau A kecil, intensitas cahaya disimbolkan dengan L, dan jumlah molekul zat disimbolkan dengan N atau mol. Nah, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, dan impuls dan momentum. Bisa dilihat di sini ada beberapa rumus dan juga dimensi juga. Ini bisa digunakan untuk mencari kecepatan, luas, dan sebagainya untuk mencari besaran turunan. Nah, dalam pengukuran besaran turunan dan juga besaran pokok, itu terdapat satuan. Nah, satuan ini di dalam fisika diartikan sebagai suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Satuan dibedakan atas satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan baku ini merupakan suatu pembanding yang memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya yaitu meter, sentimeter, kilogram, gram, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku merupakan suatu pembanding yang akan memberikan hasil berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya, jangkal, hasta, kaki, yard, dan lain-lain. Di samping dikenalnya satuan internasional atau SI, yang merupakan satuan yang telah disepakati secara internasional dan juga digunakan oleh berbagai negara. Satuan internasional meliputi meter sebagai satuan panjang, kilogram sebagai satuan massa, dan second atau detik sebagai satuan waktu. Sehingga satuan SI disebut juga dengan satuan MKS atau meter, kilogram, dan second. Setiap besaran yang berbeda diukur dengan alat ukur yang berbeda pula. Di sini bisa kita lihat ada beberapa alat ukur untuk menghitung panjang. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Nah, di sini kita bisa lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Lalu ada pengunci, skala utama, skala nonius. Ini merupakan skala geser yang bisa digeser untuk mengukur panjangnya untuk lebih detail. Lalu ada rahang bawah. Ini mengukur diameter bagian luar. Lalu tangkai untuk mengukur kedalaman. Nah, di sini untuk mikrometer skrup itu ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, dan pengunci. Selanjutnya ada neraca Ohaus. Ini neraca Ohaus ini untuk mengukur massa. Nah, di sini ada beberapa bagian
dalam mengukur massa. Tempat beban ini adalah tempat untuk kita memasukkan atau meletakkan barang yang ingin kita timbang. Lalu ada tombol kalibrasi, pemberat atau anting, lengan rencana. Lengan rencana ini ada beberapa bagian, ada sekitar 3 atau 4 bagian. Lalu ada garis kesetimpangan atau titik nol. Selanjutnya ada alat untuk mengukur waktu. Yang pertama itu arloji, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam pasir dan juga jam matahari. Lalu cara menyampaikan hasil pengukuran. Hasil suatu percobaan biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atas percobaan yang dilakukan. Tanpa data kuantitatif, kita tidak dapat mempelajari suatu secara mendalam. Hal ini senada dengan pendapat Lord Kelvin yang mengungkapkan bahwa kita belum belajar sesuatu bila kita tidak bisa mendapatkan data yang dibentuk secara kuantitatif atau angka-angka. Untuk itu, dalam fisika dibutuhkan sebuah pengukuran yang akurat. Akan tetapi, ternyata pengukuran pasti muncul ketidakpastian dalam pengukuran atau kesalahan yang dibedakan dalam dua bentuk ketidakpastian, yaitu ketidakpastian bersistem dan ketidakpastian acak. Beberapa contoh ketidakpastian bersistem seperti kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan dalam memberi skala pada waktu alat ukur sedang dibuat di pabrik, sehingga tidak tiap kali alat itu digunakan, ketidakpastian selalu muncul dalam tiap-tiap pengukuran. Kesalahan titik nol juga termasuk dalam jenis kesalahan ini, di mana titik nol skala alat ukur tidak berimpit dengan kesalahan dari komponen alat, terutama alat ukur yang komponennya terbuat dari pegas, yang tingkat elastisnya semakin berkurang, seperti pada neraca pegas. Biasanya kesalahan seperti ini terjadi bila komponen pegas pada alat sudah tidak dipakai. Kesalahan yang lain adalah timbulnya akibat gesekan pada bagian-bagian alat yang bergerak, serta kesalahan yang timbul dari cara mengamati skala ukur yang salah sehingga merubah posisi dalam membaca skala alat ukur. Yang kedua yaitu ketidakpastian acak. Ketidakpastian acak ini contohnya adalah gerak Brown molekul udara yang menyebabkan jarum penunjuk skala alat ukur terpengaruh frekuensi tenaga listrik yang nilai skala terkecil atau yang berubah akibat perubahan tegangan PLN, baterai aki, landasan yang bergetar, adanya nilai skala terkecil atau NST dari alat ukur dan keterbatasan dari pengamat sendiri. Nah, itu juga termasuk ke dalam ketidakpastian acak. Pengukuran yang akurat merupakan bagian penting dari fisika, walaupun tidak semua pengukuran yang benar-benar tepat. Dalam eksperimen, nilai sebenarnya dari besaran fisis yang diukur sebenarnya tidak pernah diketahui dengan pasti. Secara umum, akurasi sebuah alat ukur ditentukan dengan cara mengkalibrasi setiap alat ukur sebelum dipakai dan diekspresikan hasil pengukurannya dalam bentuk plus minus. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam menyampaikan hasil pengukuran. Yang pertama yaitu aturan angka penting dalam menyampaikan hasil pengukuran. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh melalui pengukuran yang terdiri dari angka pasti, yaitu yang terbaca pada alat ukur, dan angka taksiran atau
satu angka terakhir yang ditaksir. Dalam menyampaikan hasil pengukuran berlaku beberapa aturan angka penting, yaitu yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 43,526. 5 adalah angka penting. Yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 8.000, 2006. 9 adalah angka penting. Yang ketiga adalah semua angka 0 terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting, yaitu 9.000 atau 90.000, dan 5 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 32,4000, 7 angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak ada tanda desimal adalah angka yang tidak penting. Contohnya 56.000, 2 angka penting. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,000432, 3 angka penting. Lalu yang kedua adalah cara menyampaikan hasil pengukuran dalam percobaan. Dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu gejala atau fenomena yang diamati, ada kalanya pengukuran hanya dapat dilakukan satu kali saja. Artinya pengukuran diulangi lagi, maka gejala tersebut telah berubah. Ada kalanya pengukuran dapat dilakukan cukup sering sehingga diharapkan hasil yang lebih teliti. Yang pertama yaitu pengolahan data hasil pengukuran. Pengolahan dan penyampaian hasil pengukuran ada 3 macam, yaitu pengukuran tunggal, pengukuran beberapa kali saja, pengukuran cukup sering. Nah, yang kedua yaitu penyajian data hasil percobaan. Data hasil percobaan atau praktikum dapat disajikan dalam bentuk grafik. Misalnya kita mengukur hubungan antara besaran gaya dengan pertambahan panjangan pegas. Dari 7 kali percobaan, pengukuran gaya dapat dilakukan dengan neraca pegas yang tingkat ketelitiannya 0,1 Newton dan pertambahan panjang pegas diukur dengan mistar yang tingkat ketelitiannya 0,1 cm. Pengukuran massa jenis, benda beraturan dan tidak beraturan. Alam ini dipenuhi oleh zat, materi, atau benda-benda yang menempati suatu ruang tertentu dan memiliki massa. Menempati ruang berarti benda memiliki volume yang dapat diukur dengan alat ukur panjang, seperti mistar, jangka sorong, dan alat ukur panjang lainnya. Untuk mengukur bangun benda yang beraturan, jika benda memiliki bentuk yang tidak beraturan, mengukur volume benda dapat dilakukan dengan menggunakan zat cair atau gelas ukur. Massa benda yang dapat diukur dengan alat tertentu seperti neraca. 2 zat yang tidak dapat menempati ruang yang sama dan waktu bersamaan. Zat-zat yang sejenis pasti memiliki massa yang sama. Massa jenis merupakan salah satu ciri khas suatu zat. Dalam huruf Yunani, massa jenis dinyatakan dalam huruf rho.
atau seperti P. Didefinisikan sebagai zat yang dibagi dengan volumenya. Di sini ada rumus Rho, yaitu Rho sama dengan M per V, dengan keterangan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M massa zat dengan satuan kilogram atau gram, dan V volume zat dengan satuan meter kubik. Dengan menggunakan beberapa alat ukur sederhana, kita bisa mengukur massa jenis benda yang baik bentuknya, beraturan maupun tidak beraturan. Nah, pengukuran perioda dan frekuensi bandul. Dalam tata surya, kita mengetahui bahwa planet-planet dan benda-benda di langit berevolusi mengelilingi matahari. Matahari memiliki pusat peradaban atau heliostas. Di samping berevolusi, planet-planet juga berrotasi pada sumbunya, sehingga menyebabkan gerakan semu harian matahari yang tampaknya seperti mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya hal itu terjadi karena rotasi bumi. Waktu yang diperlukan untuk berputar pada sumbunya adalah 1 kali putaran atau membutuhkan 24 jam. Beberapa istilah yang digunakan untuk menggerakkan atau beberapa istilah yang sering digunakan suatu gerakan atau kegiatan terjadi berulang-ulang dihubungkan dengan waktu yang diperlukan adalah perioda dan frekuensi. Untuk yang melingkar beraturan, perioda diartikan sebagai waktu atau dilambangkan dengan T kecil yang diperlukan suatu titik untuk melakukan 1 kali putaran. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dirumuskan dengan perioda T besar sama dengan waktu yang diperlukan per jumlah putaran atau N, dengan rumus T sama dengan T kecil per N. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi diartikan sebagai jumlah putaran atau N yang dilakukan benda tiap satuan atau satuan waktu, atau dilambangkan dengan T kecil. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka benda dirumuskan dengan frekuensi F kecil sama dengan jumlah putaran N kecil per waktu, atau disebut juga rumusnya itu F kecil sama dengan N kecil per T kecil. Setiap aktivitas manusia dalam kehidupan ini selalu dihubungkan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Sebab perencanaan kegiatan juga dihubungkan dengan waktu. Oleh sebab itu, alat ukur sangat diperlukan untuk kehidupan ini, beserta kemahiran dalam menggunakannya. Untuk mengukur lamanya selang waktu melaksanakan suatu aktivitas tertentu, seseorang dapat menggunakan jam ataupun stopwatch. Misalnya 1 jam, pelajaran 45 menit, lamanya menangis 10 menit, dan lain-lain. Nah, itu presentasi dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.